Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilzami Zimamahak, mahasiswi semester 5, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Imam Syafi'i berkata, وَمَنْ لَمْ يَذُقْ مَرَّ تَعَلُّمَ السَّاعَةِ تَجَرُّعَ ذُلَّ الْجَهْلِ طُولَ حَيَاتِهِ. Barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walaupun sesaat, maka ia akan merasakan pahitnya kehidupan sepanjang hidupnya. Segala yang baik berasal dari Allah, dan sekiranya ada yang buruk, itu berasal dari diri saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan beda agama. Pernikahan dalam Islam merupakan akad suci berupa ibadah yang dilakukan sepanjang hidup untuk memperoleh ridha Allah. Dengan menikah, pasangan akan menemukan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, serta rasa damai. Sedangkan beda agama merupakan suatu perbedaan dalam agama karena adanya syariat tertentu. Mayoritas agama Islam di Indonesia sampai berkisar 80%. Sedangkan agama yang lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, dan Protestan menjadi agama yang minoritas. Nah, sebelum masuk pada penjelasan yang lebih detail, mari kita persiapkan hati kita, pendengaran kita, dan akal kita untuk menerima secercah ilmu ini. Pernikahan beda agama. Nah, fenomena pernikahan beda agama semakin marak di Indonesia, khususnya di kalangan bourgeois. Kejadian tersebut tampaknya terjadi secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Dalam rumusan ini ditentukan banyak kasus yang melanggar aturan undang-undang, sehingga banyak perkawinan yang terjadi dengan cara melangsungkan perkawinan ke luar negeri. Dan fenomena yang sering kali kita ketahui adalah dari kalangan para artis. Mereka banyak sekali yang menikah beda agama. Sebagian dari mereka menikah secara sah di Indonesia dan ada juga yang menikah di luar negeri. Sebenarnya dalam Islam tidak menjadi masalah karena Islam tidak membatasi sama sekali pernikahan beda agama. Baik dari perbedaan negara, suku, ras, dan lainnya, kecuali satu hal, yakni agama. Mengapa demikian? Karena agama Islam memiliki aturan-aturan yang tidak dapat dijangkau oleh agama lainnya. Oleh karenanya, dalam agama Islam terdapat beberapa syarat untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Nah, di sini saya mencantumkan ada 2 ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pernikahan beda agama. Yang pertama terdapat surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Al-Ayah, yang artinya, janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman, sehingga mereka beriman. Sungguh,
hamba sahaya laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Nah, dalam ayat itu pasti terdapat asbabun nuzul. Dan dalam asbabun nuzul dan ayat ini memiliki sebab turun yang berkaitan dengan Abu Mirsad Al-Ghanawi. Ketika diutus Rasulullah pergi ke Mekah guna membebaskan 2 orang sahabatnya. Sesampainya di Mekah, Abu Mirsad ini bertemu dengan anak yang merupakan istri zaman jahiliyahnya. Namun, ia firaq karena Abu Mirsad ini kemudian masuk Islam. Kemudian pada pertemuan itu, anak meminta kepada Abu Mirsad untuk dinikahi. Namun karena Abu Mirsad merupakan seorang muslim, lantas ia bertanya terlebih dahulu kepada Rasulullah. Nah, ayat tersebut memiliki keanekaragaman penafsiran. Seperti Ibnu Katsir, beliau mengharamkan seorang mukmin menikahi seorang musyrik. Namun, ayat ini menggeneralisir keharaman hukum menikah dengan seorang musyrik, baik dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, maupun Wathaniyah atau Majusi, penyembah berhala. Kemudian dalam surat sebelum kita memahami penjelasan tentang pernikahan beda agama, sebaiknya kita mendalami terlebih dahulu tentang surat Al-Bayyinah ayat 1. Yang artinya orang-orang yang kufur dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan kekufuran mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Dari ayat ini telah dijelaskan bahwasannya orang kafir itu terdiri dari 2 golongan. Yang pertama adalah ahli kitab dan yang kedua adalah orang musyrik. Sehingga di sini jelas telah disampaikan oleh Al-Quran bahwa yang boleh dinikahi itu merupakan ahli kitab, bukan dari orang musyrik. Oleh karenanya, pernikahan beda agama ini telah menjadi jelas bahwasannya Islam membolehkan pernikahan beda agama dengan syarat perempuan yang dinikahi merupakan golongan dari ahli kitab, bukan orang-orang yang musyrik. Dan yang kedua, bahwa pernikahan beda agama ini tidak diperbolehkan jika yang menjadi seorang laki-laki yang dinikahi merupakan laki-laki musyrik. Mengapa demikian? Karena jika seorang laki-laki yang menjadi pemimpin dan dia berasal dari ahli kitab, maka dikhawatirkan akan mengajak istrinya, yakni yang beriman, untuk mengikuti akidah si suami. Sehingga dengan demikian akan menimbulkan keburukan bagi perempuan. Oleh karenanya, dari penjelasan di atas, kita semua tahu bahwa pernikahan beda agama dalam Islam sebenarnya boleh, namun hanya boleh dilakukan oleh laki-laki yang beriman dengan perempuan ahli kitab. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.